Ya'juj Ma'juj berwajah seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suluk Channel. Sahabat-sahabat beriman, kali ini kami akan memberikan suatu ilmu, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Islam disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang paling kuat yang didatangkan di akhir zaman nanti, yang membuat kerusakan dan pembantaian terbesar di muka bumi ini. Kaum ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, kecuali Allah akan menurunkan burung ababil lagi yang membawa batu dari neraka untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu. Salah satunya terkait sosoknya. Disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, yang memiliki sifat merusak dan sombong. Dari beberapa dalil mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat satu ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah yang berkata di dalam hadisnya, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbukalah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ya'juj Ma'juj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih itu bahasa Arab. Salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Ya'juj Ma'juj tidak berasal dari Arab. 2. Bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada suatu bangsa atau satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, maka dalam sejarahnya keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Selanjutnya, bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan jelas menyebutkan ciri-ciri fisik yang secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Yang selanjutnya, berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Mungkin Ya'juj Ma'juj itu cerdas dan pintar. Selanjutnya, wajahnya seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder, dan pekerja keras. Arti lainnya bisa jadi apa yang ditunjukkan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati. Datang dari berbagai arah. Bisa jadi Ya'juj Ma'juj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang serta melakukan invasi, baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Pengertian tembok. Jika merujuk pada 2 surat Al-Quran tentang Ya'juj Ma'juj, dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragam tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki yang berarti tembok, atau dalam makna mazaji yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Bahkan ada 4 tempat yang diduga lokasi Ya'juj Ma'juj.
Berikut tempatnya. 1. Gates of Alexander. Gerbang Alexander merupakan sebuah dinding legendaris yang dibangun Greatest Alexander di Kaukasus. Konon gerbang ini digunakan untuk menjaga orang barbar di wilayah utara menyerang wilayah selatan. Untuk letaknya sendiri belum diketahui secara pasti. Yang kedua, tembok Cina. Sejak dulu sebenarnya sudah cukup banyak teori yang mengatakan bahwa tembok besar ini adalah tempat Ya'juj Ma'juj dikurung. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan karena sesuai ajaran Islam, tembok Ya'juj dan Ma'juj ini berada di sisi timur dunia. 3. Kutub utara atau selatan. Dalam sebagian pandangan, Ya'juj Ma'juj dikurung dalam tembok yang terbuat dari besi dan tembaga. 4. Greater Kaukasus. Tempat lain yang pernah diduga menjadi tembok Ya'juj Ma'juj adalah Greater Kaukasus. Ibnu Katsir rahimahumullah menerangkan mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari anak keturunan Yapis, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan Allah telah takdirkan tidak seperti manusia pada umumnya. Dalam tafsir Sawi dijelaskan antara lain bahwa penduduk yang bertemu dengan Zulkarnain itu adalah bangsa Turki dan Rum yang merupakan keturunan Yapis bin Nuh, sedangkan Zulkarnain adalah keturunan Sam bin Nuh. Dan Imam Romli berkata, menurut pendapat Sahih, Ya'juj Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam dan Hawa karena mereka anak dari Yapis bin Nuh. Ada cerita dari Ka'ab al-Jabbar bahwa Adam alaihissalam pernah bermimpi basah dan sperma beliau pada saat itu bercampur dengan tanah sehingga Adam berduka cita karenanya. Lalu Allah menciptakan mereka Ya'juj atau Ma'juj dari sperma tersebut. Maka mereka berhubungan dengan kita melalui pihak ayah, tidak melalui pihak ibu. Ini pendapat adalah dhaif yang tidak boleh dipegangi karena mustahil para nabi itu bermimpi basah, seperti halnya di dalam kitab Tauhid, seperti kitab Aqidatul Awam bahwa nabi itu tidak bermimpi basah karena bermimpi basah itu orang tersebut sedang dimainkan oleh setan. Jadi mustahil para nabi bermimpi basah. Jadi natijah atau kesimpulannya bahwa Ya'juj Ma'juj ketika keluar dari bentengnya maka itu pertanda kiamat kubro akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.